Kita semua pasti masih ingat dengan kejadian yang baru saja terjadi, yaitu adanya tornado yang melanda kota Bandung. Tornado ini dikabarkan sebagai tornado pertama yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan banyak kerusakan dan korban yang terdampak. Kita tentu merasa sedih dan prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan pertolongan kepada mereka. Namun, apakah kita tahu bahwa angin yang menyebabkan tornado itu sebenarnya adalah salah satu tentara Allah? Ya, angin adalah salah satu makhluk Allah yang tidak memiliki akal dan nafsu, tetapi tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 9, "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang bertumpuk-tumpuk, dan dari pelepah-pelepah kurma yang menjulai, kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan masaknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman." Quran Surah Al-Ahzab ayat 9. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu termasuk angin dan hujan. Allah mengirimkan angin dan hujan sebagai rahmat dan nikmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena dengan angin dan hujan, tumbuh-tumbuhan dapat berkembang dan menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam. Namun, Allah juga mengirimkan angin dan hujan sebagai ujian dan azab bagi hamba-hambanya yang kafir dan durhaka. Karena dengan angin dan hujan, Allah dapat menghancurkan dan membinasakan mereka. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya bersikap bijak dan adil terhadap angin dan hujan. Kita tidak boleh mencela, memaki, atau mengeluhkan angin dan hujan, karena itu adalah bentuk ketidakpuasan dan ketidaktaatan kepada Allah. Kita juga tidak boleh bersenang-senang, berbangga, atau berlebih-lebihan terhadap angin dan hujan, karena itu adalah bentuk kesombongan dan kekufuran kepada Allah. Kita harus bersyukur, berdoa, dan berlindung kepada Allah dari segala kebaikan dan keburukan yang ada di dalam angin dan hujan, karena itu adalah bentuk pengakuan dan penghambaan kepada Allah. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara berdoa ketika melihat awan yang gelap dan angin yang bertiup. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu min ar-rih aw al-ghaimi aw al-bardi aw al-thalji aw al-matar قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به." Apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak disukainya dari angin, awan, hujan, salju, atau es, beliau berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin, atau awan, hujan, salju, atau es ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang Engkau utus dengannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin, atau awan, hujan, salju, atau es ini, dan keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa yang Engkau utus dengannya." Hadis riwayat Muslim. Doa ini mengandung makna yang sangat dalam dan indah, yaitu bahwa kita mengakui bahwa angin dan hujan adalah ciptaan Allah yang memiliki sisi baik dan buruk, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan yang ada di dalam angin dan hujan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang bersifat dunia maupun akhirat. Kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada di dalam angin dan hujan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang bersifat dunia maupun akhirat. Mari kita jadikan doa ini sebagai amalan kita ketika kita melihat awan yang gelap dan angin yang bertiup. Jangan sampai kita terjebak dalam sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti mencela, memaki, mengeluh, bersenang-senang, berbangga, atau berlebih-lebihan. Kita harus selalu ingat bahwa angin dan hujan adalah tentara Allah yang patuh kepada perintahnya. Kita harus selalu takut kepada Allah dan berharap rahmat-Nya. Kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan berlindung kepada Allah dari segala kebaikan dan keburukan yang ada di dalam angin dan hujan. Demikianlah penjelasan tentang angin dan doa. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan hati yang tunduk kepadanya. Wallahu a'lam.